Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video kali ini saya mau kembali lagi dengan Kang Andi. Dan saya mau bertanya tentang ramuan untuk mengobati paru-paru. Karena dalam riwayatnya atau historisnya, Kang Andi ini pernah mengidap penyakit paru-paru. Bahkan badannya sampai mengecil. Bahkan kata istrinya juga hampir sekarat, teman-teman. Padahal Kang Andi ini baru menikah dengan istrinya dan hampir mati katanya, teman-teman. Tapi alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah sembuh kembali. Nah, ramuannya apa untuk mengobati paru-paru? Langsung saja kita ke Kang Andi menanyakan ramuannya tersebut. Buat teman-teman yang nonton video saya sampai selesai, saya doakan semoga teman-teman selalu sehat walafiat, semoga rezekinya mengalir dengan lancar dan berkah, dan di setiap urusan dan pekerjaannya selalu diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin ya robbal alamin. Ayo kita langsung berjalan ke rumahnya Kang Andi. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di rumahnya Kang Andi, dan di video kali ini kita mau tanya-tanya lagi ke Andi karena Andi katanya sudah pernah mengidap Sakit keras sakit keras yang sampai katanya mau meninggal. Itu bener Andi? Betul. Itu bisa diceritakan nggak Andi kronologinya tahun berapa, terus awal mulanya gimana? Sakitnya sakit apa? Sakit apa? Iya. Bisa. Monggo Andi. Pas tahun 2016 ya, saya diponis sama dokter itu mengidap paru-paru katanya gitu. Apa namanya? Pneumonia. Paru-paru teh naon teh? Pneumonia, sesak nafas. Pneumonia. Bukan gejala. Gejala sakit Oh iya, paru-paru. Gejala paru-paru. Cuman pas waktu itu masih flek, masih gejala ya gitu, ibaratnya belum terlalu parah gitu. Terus ada yang nyaranin, tanya-tanya sama orang gitu kan, sama yang lebih tahu gitu penyakit. Katanya disuruh minum darahnya marmut. Gitu. Darah segar marmut yang baru disembelih langsung kita tuang ke gelas, langsung diminum gitu, anget-anget gitu. Wah. Katanya itu bisa melegakan pernapasannya, supaya ngap lagi katanya gitu. Itu tahun berapa Andi? Tahun 2016. Oh berarti pas di ponis mengidap gejala paru-paru, berarti langsung disarankan untuk minum darahnya hewan, darahnya marmut, darah segar. Itu rasanya gimana Andi? Ya amis-amis anget. Anget, amis anyir gitu. Oh. Nggak pengen muntah Andi? Ya sebenarnya sih itu mual gitu, cuman ya demi kesembuhan minum aja biar cepet sehat lagi. Itu berapa ekor waktu itu? 1 ekor. 1 ekor marmut, ya Allah. 1 gelas apa gimana? Enggak nyampe 1 gelas, cuman ada 60 ml lah. Oh 60 mili. Iya 60 ml. Nah itu setelah minum darahnya marmut itu gimana? Ada khasiatnya nggak? Ada efek sampingnya, 3 hari udah kerasa. Jadi napas agak sedikit longgar, ada perubahan lah gitu. Itu tahun 2016. Nah, setelah diponis dapat penyakit itu, Andi langsung minum obat itu terus langsung sembuh apa masih terus berobat jalan apa gimana? Ya masih terus ditambah obat medis, berjalan 6 bulan. Terus diponis lagi dokter, udah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah sembuh. Terus jeda 5 tahun kemudian
kerja lagi, sehat lagi, biasa lagi, ternyata si penyakitnya itu kambuh lagi gitu. Sampai-sampai tahun kemarin 2019 ya. Ternyata udah paru-parunya udah itu katanya udah bocor, plek gitu, udah ada kabutnya kata dokter di rongsen itu. Terus ada yang nyaranin minum itu lagi, tapi ya nggak cukup sampai di situ. Banyak yang nyariin makan lobak, 1 batang itu diparut, diperas, terus diembun semalaman penuh, terus paginya diminum. Tuh. Terus ada juga yang nyaranin pakai gedang gandul. Gedang gandul. Kalau bahasa Indonesia pepaya, pepaya gandul. Sama diparut, diperas, diminum airnya. Dimunin lagi ente? Enggak, kalau itu langsung diminum. Oh, langsung diminum airnya aja. Nah, yang pertama tadi apa? Lobak diparut, terus diperas diambil airnya, diembun semalaman, paginya baru diminum. Itu berapa hari? Itu tiap hari karena kondisinya waktu itu udah sangat mengkhawatirkan ya. Ibarat kata kalau dilihat secara lahir itu udah nggak ada harapan sembuh lah gitu. Sampai-sampai keluarga yang jauh pada datang, cuma pengen menyaksikan gitu kan, takutnya nggak ada harapan sembuh tuh, tinggal nunggu waktu gitu. Itu emang kelihatannya dari fisik Kak Andi atau dari ciri-ciri Andinya gimana secara fisik? Kalau fisik ya emang kelihatan banget, fisiknya udah susut dari 60 kilo turun 15 kilo. Terus batuk terus menerus tanpa henti sama dahak. Terus kalau malam tuh udah malam, tidur pun gak bisa tidur karena berkeringat terus, keringat dingin. Jadi si badan tuh menggigil, gak ada gerah-gerahnya, dingin banget kayak dikutuk. Sampai-sampai kalau tidur pun harus meluk botol yang diisi air panas. Waduh. Itu nggak cukup 1, 3. Di kaki, di perut, sama di tangan. Itu pakai itu juga, selimut juga? Pakai selimut, karena pengen hangat. Selimut sampai 3 lapis, tapi keringatnya emang banyak banget, keringat dingin, jadi sampai tembus tiap malam. Itu tuh kejadian yang tahun berapa yang ini? Kalau itu kemarin tahun 2019. 2019. Bukannya Andi 2019 teh mau nikah ya? Oh iya, itu menjelang pas 2 bulan mau nikah. Oh, 2 bulan mau menikah. Sampai-sampai besoknya mau akad pernikahan, saya masih terbaring lemah. Waduh. Tempat tidur. Itu istri yang waktu dulu masih calon istri gimana responnya? Iya, sempat pas cemas, dia cemas banget. Pokoknya semua sanak keluarga udah kumpul, menyaksikan pernikahan. Calon istri pun ada hadir nemenin. Sampai ya udah gitulah, pasrah. Tapi alhamdulillah lewat jamuan herbal tadi ya, kayak lobak sama apalagi teh, satu lagi teh gedang, pepaya gandul. Nah itu sembuh gitu Andi apa gimana? Alhamdulillah. Gimana tuh minumnya, berapa kali seminggu? Setiap hari. Oh, setiap hari. Karena posisinya udah parah banget gitu. Jadi disaraninnya minumnya tiap hari, tiap pagi, minum kayak gitu. Terus ya sama dikasih pertolongan secara spiritual juga gitu. Undang kiai-kiai untuk mengaji ya itu, tapi disaranin pakai obat herbal dulu gitu. Tapi alhamdulillah ya, berkat pertolongan Allah sama ya ramuan-ramuan herbalnya yang dikasih tahu sama orang pintar mungkin, apa orang pintar. Nah akhirnya Kang Andi atau Andi bisa sembuh dari penyakitnya yang udah mau hampir sakarat berarti ya. Dan alhamdulillah waktu itu gimana Andi, akadnya lancar? Tapi alhamdulillah lancar. Oh lancar. Itu emang awalnya gimana sih Andi bisa mengidap penyakit itu gitu? Ya mungkin pas sebelum menikah itu ya kerja kan, masih kerja, sering begadang, makan telat, minum kopi seseringnya, merokok ya kayak gitu efeknya.
paru-paru kena. Jadi paru-paru, selain paru-paru Andi ada riwayat lain nggak? Lain riwayat penyakit lain terus sembuh sama obat-obatan herbal nggak gitu? Udah itu cuma penyakit itu Oh, yang doang. paru-paru aja. Berarti sembuh dengan yang tadi teh ya. Oh. Nah, teman-teman ini ada selintingan dari mertuanya Andi katanya. Ya, pakai apa tadi? kecombrang. Oh. Pernah minum air kecombrang. Oh, air bunganya apa-apanya? Kecombrangnya, bukan Kecombrang bunga. ya? Kalau bunga, ya. kalau bunganya kan dimasak. Kalau kecombrang itu apa namanya? Biasanya buat cobek ikan ya. Kalau kecombrang itu. Buat masakan juga bisa ya. Bentuknya itu berwarna merah muda. Kalau digeprek itu di dalamnya ada biji-bijinya warna hitam. Dan itu kalau misalkan dibikin cobek atau masakan wangi. Gitu iya ya. benar. Gitu. Itu gimana di si cobek kecombrangnya itu gimana? Diparut. Diambil airnya berarti perlu banyak kecombrang ya yang buat diparut atau dicampur dengan air. Dicampur dengan air bisa dimasak dulu. Jadi ambil dididihin langsung diminum hangat-hangat. Diparut kemudian ditambahkan airnya direbus. Nah, baru disaring gitu ya. Disaring baru diminum. Nah, ini ilmu juga ya. Dari Kang Andi sendiri udah dapat 4 herbal ya. Yang pertama untuk mengobati sakit paru-paru, Kang Andi menggunakan darah marmut. Kemudian yang kedua dengan parutan lobak, disaring, diembunkan baru diminum setiap hari. Terus bisa juga dengan pepaya diparut, ambil airnya, minum. Dan yang terakhir dengan kecombrang, buah kecombrang diparut, direbus, airnya disaring kemudian diminum. Dari keempat itu yang paling terasa hasilnya yang mana Kang Andi? Lobak. Oh, yang lobak. Oh iya. Itu rasanya gimana Andi yang lobak? Kalau lobak kan biasanya dijadiin sayuran ya, dibikin sop gitu. Tapi beda rasanya kalau udah diparut, diambil airnya lalu diembunkan. Baunya itu seperti bau bangke. Beneran bau bangke. Yang udah berapa hari lah gitu bangkainya menyengat sampai dari jauhan tuh udah kecium baunya. Bau busuk banget. Itu si lobaknya itu kan diparut, itu ditambahkan air lagi atau murni dari lobak? Murni. Berarti banyak lobak yang harus diparut ya? Ya kalau setiap hari cukup 1 batang aja, 1 batang lobak. Kalau tiap hari ya mungkin perlu banyak gitu. Nah itu dari 1 batang yang diparut itu dapat berapa sih kalau di gelas itu Kang? 60 mili, 50 milian segitu. 60 mili. Nah itu kebetulan teman-teman ada gelas di bawah, bisa digambarin juga. Paling setengahnya segini. Oh dapatnya. Nah langsung diminum. Tapi kalau udah diminum rasanya agak-agak manis, dingin gitu. Dingin karena udah diembunin kan, jadi rasanya tuh dingin, agak manis. Tapi baunya itu harus nutup hidung dulu gitu, baru bisa minum. Ya namanya juga jamu, terus untuk kesehatan, kesembuhan ya mau bau busuk pun ya harus dilewati ya, ibaratnya tantangan. Waduh hebat nih. Semoga aja nih dari pengalamannya Kang Andi bisa memberikan manfaat buat orang banyak ya lewat video ini. Amin. Mudah-mudahan 1 detik video ini bisa jadi amal baik buat Kang Andi. Amin. Karena sudah sembuh luar biasa ya. Sekarang berat badan berapa Kang Andi? Alhamdulillah sekarang udah 67. Sempat kemarin 70 kilo. Oh berarti udah gemuk lagi sekarang ya? Sekarang udah strong. Dulu kecil banget sampai beratnya 45 kilo. Alhamdulillah bisa survive, bisa menghadapi tantangan hidup bahkan. Yang penting kita semangat, berdoa, semangat sembuh. Jangan malas minum obat herbal. Pokoknya kalau herbal itu nggak ada efek sampingnya. Yang penting sesuai dengan anjuran ya. Iya, itu bisa berguna lah bagi siapapun ya. Kang Andi ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin perokok berat kayak gitu? Buat teman-teman ya jaga kesehatan, meskipun ya perokok,
tukang ngopi, tapi juga inget kesehatan, harus diporsir. Minum kopi sehari sekali wajar lah gitu, jangan sampai merasa mentang-mentang gitu, badan kita lagi sehat, kopi dan rokok seenaknya. Nah kalau udah sakit akibatnya sangat fatal lah, bisa paru-paru. Kalau udah paru-paru ya susah sembuhnya gitu. Harus telaten mengobatinya. Belum juga pengobatan juga mahal ya. Mahal. Biasa. Berarti Andi sekarang stop, nggak pernah merokok lagi. Sekarang udah alhamdulillah udah nggak ngopi, udah nggak ngerokok. Kalau dulu candu. Kalau dulu mah candu banget. Rokok 1 bungkus itu cuma setengah hari. Waduh, setengah hari. Sehari kopi bisa berapa gelas? Sehari bisa 5 kali ngopi. Wadah. Iya, memang bener-bener pecandu ya. Kopinya juga banyak banget. Ya akhirnya pas waktu dulu juga pada saat minum kopi, merokok, ya merasa diri wah bakal sehat nih, gak bakalan tumbang, gak bakalan sakit kayaknya gitu ya. Akhirnya sekarang kemarin-kemarin terasa, tapi kalau sekarang sih sudah dibatasi gitu ya, bahkan tidak sama sekali. Luar biasa. Kira-kira Kang Andi ada lagi yang ingin disampaikan? Sudah cukup. Sudah cukup. Dan ada lagi pertanyaan? Sudah cukup. Ya kalau begitu teman-teman, itulah sedikit pengalaman dari Kang Andi ya, yang berhubungan dengan kesehatan dan sembuh salah satunya dengan bantuan herbal. Semoga video ini bermanfaat. Kami tutup video ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.